nomor satu adalah suara nafas yang pendek atau cepat. Biasanya frekuensi nafas normal itu antara 12 sampai dengan 18 atau sampai dengan 20 kali. Kalau lebih dari itu artinya nafasnya lebih cepat daripada biasanya. Nah, makanya dikatakan nafasnya pendek atau cepat, jadi ngos-ngosan. Nah, ini jadi tentu saja kita buat diri kita sendiri kita bisa perhatikan nih. Biasanya saya bernafas dalam 1 menit berapa kali? Nah, bila lebih daripada 20 kali contohnya, maka itu artinya nafasnya mulai cepat dan pendek. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Kemungkinan besar adalah karena di jaringan paru atau di saluran nafasnya terjadi infeksi atau peradangan sehingga bola-bola rongga-rongga atau bola-bola udara yang terdapat di paru ini terisi oleh cairan infeksi sehingga udara yang masuk ke dalam yang pada saat kita nafas kita menarik udara ini tidak bisa mengisi bola-bola tersebut karena sudah terisi cairan infeksi. Nah, oleh sebab itu maka supaya memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita, tubuh mengkompensasinya dengan nafas yang lebih cepat. Jadi nafasnya cepat, ngos-ngosan dan terasa lelah. Jadi aktivitas ringan sekalipun rasanya sudah seperti melakukan aktivitas yang berat. Nah, itu biasanya yang dirasakan. Oke, nomor 2 adalah suara nafas yang disertai dengan bunyi ngik-ngik-ngik. Atau orang suka bilang seperti suara nafas kucing. Ada kucingnya suara nafasnya gitu ya. Nah, biasanya suara nafas seperti ini disebabkan karena adanya sumbatan pada saluran nafas. Atau sumbatan bisa disebabkan karena si dinding saluran nafasnya itu menebal sehingga salurannya menyempit. Nah, ini atau bisa juga timbul karena saluran nafasnya normal diameternya tetapi ada benda yang menyumbatnya. Nah, ini yang menimbulkan bunyi suara nafasnya menjadi ngik-ngik-ngik. Biasanya penyebabnya juga bermacam-macam. Ya, tadi bisa saja karena sumbatan benda asing. Jadi ada contohnya pada anak-anak seringkali misalnya ada kelereng ya masuk ke saluran nafas ke hidung dan kemudian masuk ke saluran nafas. Nah, ini juga akan menimbulkan suara nafas mengi atau ngik-ngik-ngik. Kemudian atau kita sering mengenal penyakit yang namanya asma. Nah, pada asma ini yang terjadinya adalah penebalan pada dinding saluran nafas sehingga lubang saluran nafasnya menjadi kecil. Udara yang masuk ke dalam saluran yang kecil tentunya menimbulkan bunyi yang mengi atau ngik-ngik ini. Demikian juga yang terjadi pada penyakit PPOK, penyakit paru obstruksi kronik yang biasanya terjadinya pada orang-orang yang usianya sudah lanjut, yang biasanya juga karena riwayat perokok berat. Nah, ini yang terjadi adalah jaringan parunya mengeras atau sedikit rusak, elastisitasnya terganggu, sehingga saluran nafasnya juga menjadi terganggu. Ini menimbulkan suara ngik-ngik-ngik pun juga. Nomor 3 adalah suara nafas yang disertai dengan bunyi grok-grok-grok. Nah, bunyi grok-grok-grok ini ditimbulkan karena saluran nafas itu terisi oleh cairan sehingga pada saat nafas si cairan ini bergerak-gerak menimbulkan bunyi grok-grok-grok. Normalnya memang saluran nafas itu ada cairan tapi sedikit jumlahnya. Tetapi pada kondisi tertentu cairan ini diproduksi berlebihan sehingga menjadi jumlahnya banyak dan kental. Nah, dengan demikian menjadi menyumbat juga saluran nafas dan karena menyumbatnya cukup banyak di sejumlah saluran nafas maka dia menjadi bunyinya grok-grok-grok. Kondisi apa saja yang bisa menyebabkan hal seperti ini? Biasanya kondisi peradangan atau infeksi pada paru yang menimbulkan peradangan sehingga diproduksi cairan lebih banyak di saluran nafas. Nomor 4, bisa saja suara nafas yang tadi sudah dijelaskan itu bergabung atau terjadi kombinasi. Contohnya suara nafasnya cepat disertai dengan mengi atau ngik-ngik-ngik. Nah, ini bisa saja terjadi karena sama seperti tadi kejadiannya. Suara nafasnya cepat karena terdapat infeksi di rongga saluran nafasnya dan menginya terjadi karena ada sumbatan. Contohnya adalah
pasien atau orang yang punya komorbid atau punya asma, dan beliau ini juga mengalami pneumonia atau paru-paru basah. Jadi ada 2 penyakit pada orang yang seperti ini, sehingga gejalanya pun timbulnya menjadi kombinasi. Nomor 5, kita tahu COVID itu ada gejala yang ringan, sedang, dan berat. Nah, pada gejala yang sedang dan berat, ini banyak mengalami kondisi atau gejala yang namanya sindroma pasca COVID. Seperti apa gejalanya adalah, contohnya adalah cepat lelah atau nafas cepat bila beraktivitas. Kemudian bisa jadi timbul juga mengi atau ngik-ngik-ngik pada malam hari. Nah, ini gejala-gejala yang bisa timbul pada orang-orang yang pasca COVID, dan ini bisa dialami sekitar 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang sampai 12 bulan. Demikian pembahasan mengenai kenali penyakit dari suara nafas. Saya Dr. Sri Dunia Atas Asri, spesialis paru. Sampai jumpa di konten berikutnya.